Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bakul Kopi. Hari ini saya memasak olahan sayur super simple, gurih, sedap, bikin nagih, yaitu sayur sop bakso, menu masakan sederhana. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 buah wortel ukuran besar. Kalau menggunakan ukuran kecil bisa menggunakan 2 buah. Kemudian kita potong-potong seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan dulu. 5 buah sayur buncis, kita bersihkan bagian yang ujung sama pangkalnya seperti ini ya. Kemudian potong-potong sesuai selera. Secukupnya sayur kol, potong-potong sesuai selera. Setelah selesai sisihkan dulu. 1 buah tomat, potong-potong sesuai selera. 1 batang daun bawang, potong agak besar seperti ini ya. 2 batang daun seledri, potong kecil-kecil. 10 buah bakso, kemudian kita sayat seperti ini. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 4 siung bawang putih, 4 buah bawang merah. Kemudian kita potong-potong untuk memudahkan saat nanti kita menguleknya. Setelah selesai kita tuang ke cobek. Tambahkan setengah sendok teh lada butiran ataupun lada bubuk, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah halus. Kita sisihkan. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Tumis bumbu sampai matang dan aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, tambahkan air secukupnya. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan sayuran yang kerasnya dulu seperti wortel, kemudian ada bakso dan juga sayur buncis. Masak semua sayurannya sampai setengah matang. Selanjutnya masukkan sayur kol. Tambahkan setengah sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi, saya gunakan merek ini ya, supaya rasanya lebih gurih. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan tomat yang telah kita iris-iris tadi dan juga daun bawang sama daun seledri. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Kemudian masak sampai semua sayurannya matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, ini hasilnya sayur sop super simple sudah matang. Rasanya sudah pas,
Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Pemirsa, bakso siap untuk disajikan. Dimakan sama nasi putih anget-anget, tambah sambal kecap, lauknya tempe goreng atau kerupuk, sudah sangat enak tenan. Hari ini saya akan berbagi resep tumisan super simple, cuma 4 bumbu saja, rasanya sangat lezat, yaitu tumis terong hijau. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 3 buah terong hijau, kemudian untuk terong hijaunya akan kita buang bagian batangnya seperti ini. Selanjutnya untuk terongnya akan saya potong-potong memanjang seperti ini. Teman-teman juga bisa memotongnya serong atau kotak, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Setelah selesai akan kita rendam dulu terongnya. Di sini sudah saya siapkan baskom, kemudian beri 1 sendok teh garam. Masukkan terong yang telah kita potong-potong tadi. Tujuannya supaya terongnya warnanya tidak hitam. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan bahan bumbunya, ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 8 buah cabai merah keriting. Semua bahan-bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti kita menguleknya. Tambahkan 2 butir kemiri. Kemudian kita pindah di cobek. Selanjutnya kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Kalau teman-teman suka lebih pedas lagi, boleh juga ditambahkan cabai rawit merah ya. Oke, ini bumbunya sudah halus, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita pindah lagi ke terong yang telah kita rendam tadi. Boleh kita angkat dan tiriskan, kemudian kita cuci lagi sampai bersih. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi sedikit tepung terigu supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng terong. Kemudian kita masukkan terong yang telah kita cuci bersih tadi. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Goreng terong sampai empuk. Kira-kira seperti ini, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh saus tiram, setengah sendok teh kaldu bubuk. Karena tipe terongnya ini udah manis, tidak perlu ditambahkan gula lagi ya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masukkan terong yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak terongnya sebentar saja ya teman-teman, sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap saja, karena terongnya tadi sudah kita goreng terlebih dahulu. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit kaldu bubuk dan juga garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata.
Dan ini hasilnya, tumis terong hijau sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis terong hijau siap untuk disajikan. Dimakan sama nasi putih anget-anget, lauknya kerupuk, sudah sangat enak banget. Hari ini saya akan berbagi resep cara beda memasak pindang keranjang. Bumbunya sedap banget, meresap, yaitu tumis pindang keranjang, pedas dan gurih. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 keranjang ikan pindang, ukurannya yang kecil. Teman-teman juga boleh menggunakan ukuran pindang yang besar atau sedang, bebas ya. Satu keranjangnya ini sangat murah meriah, harganya 2.500. Kemudian ikan pindangnya akan kita goreng terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu supaya nanti tidak meletup-letup. Kemudian masukkan ikan pindang semuanya ya. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Goreng ikan pindangnya sebentar saja ya teman-teman, cukup sampai warnanya agak kecoklatan supaya tidak alot. Kira-kira seperti ini ya, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 6 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 12 buah cabai merah keriting. Supaya pedasnya lebih nendang, kita tambahkan 3 buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman tidak suka pedas, boleh di skip ya untuk cabai rawit merahnya. Kemudian 2 butir kemiri. Semua bahan-bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai, kita pindahkan di cobek. Kemudian kita ulek dan haluskan bumbu sampai benar-benar halus. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kita pindah lagi ke ikan pindang yang telah kita goreng tadi. Setelah dingin, kita bersihkan, buang bagian kepala dan juga durinya supaya enak ya saat nanti kita makan itu tidak ribet. Tujuan ikan pindangnya kita goreng terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Saat kita membersihkan bagian duri dan kepalanya itu, ikan pindangnya tidak hancur. Lanjutkan untuk membersihkan ikan pindangnya ini sampai semuanya selesai. Oke, seperti ini ya hasil ikan pindang yang telah kita bersihkan tadi. Semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Masih di wajan yang sama bekas menggoreng ikan pindang tadi, panaskan minyak, kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan semuanya. Aduk-aduk. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, maaf saat memasukkannya tidak kerekot, 1 sendok teh saus tiram. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan ikan pindang yang telah kita bersihkan tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak ikan pindang sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Tandanya sebentar lagi akan matang. Dan inilah hasilnya, tumis pindang keranjang sudah matang. Kuahnya sudah menyusut, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Oke, tumis pindang keranjang siap untuk disajikan. Dimakan sama nasi putih anget-anget, lauknya kerupuk, sayur asem, sudah sangat enak banget. Ini saya memasak olahan ayam dan telur.
Super simple, gurih banget, pokoknya sangat lezat, yaitu ayam goreng telur. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 700 gram ayam broiler. Ini yang bagian dada dan juga paha ya. Untuk bagian pahanya saya sayat seperti ini supaya nanti bumbunya lebih meresap. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian sayap juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Ini ayamnya sudah saya cuci bersih dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 7 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, boleh menggunakan yang bubuk. Kemudian kita potong-potong semuanya untuk memudahkan saat nanti kita menghaluskannya. Setelah selesai kita tuang di cobek. Tambahkan 2 sendok teh ketumbar butiran ataupun ketumbar bubuk, sesuaikan saja selera teman-teman. 1 sendok teh lada butiran, 1/4 sendok teh jintan, sedikit garam supaya saat nanti kita menghaluskannya itu tidak licin. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender, tidak harus menggunakan cobek. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, maaf ya ini menggunakan yang kering karena adanya kering. 1 batang serai, untuk serainya ini kita geprek saja seperti ini. Kemudian kita potong menjadi beberapa bagian atau bisa juga ditali, sesuaikan saja selera teman-teman. Pindah lagi ke bumbu yang telah kita haluskan tadi, beri air secukupnya dan kemudian kita ratakan. Selanjutnya kita akan merebus ayamnya terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan panci, kemudian kita tata ayamnya. Selanjutnya kita tuang semua bumbu. Untuk airnya ini sampai menutupi semua ayamnya ya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada serai, daun jeruk, dan daun salam. Kalau teman-teman suka boleh juga ditambahkan lengkuas. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian sedikit kaldu bubuk rasa sapi supaya rasanya lebih gurih. Untuk kaldu bubuknya ini opsional, boleh pakai boleh tidak. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita pindahkan di kompor. Jangan lupa nyalakan kompornya, kemudian kita tutup. Masak ayamnya sampai empuk, kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Seperti ini ya teman-teman, setelah kita rebus ayamnya, kuahnya sudah menyusut, bumbunya meresap. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita membuat bahan pencelup ayamnya, ada 2 butir telur ayam, 2 sendok teh tepung beras, tambahkan secukupnya air rebusan ayam tadi. Kemudian kita kocok lepas sampai semuanya tercampur merata. Tujuannya kita beri air rebusan ayam tadi supaya nanti bagian luar ayamnya itu bisa crispy. Boleh juga menggunakan air biasa ya,
teksturnya seperti ini, jangan terlalu kental. Kemudian setelah tercampur merata, kita masukkan ayam. Kita celupkan bolak-balik seperti ini. Selanjutnya kita akan menggoreng ayamnya. Di sini sudah saya siapkan wajan dan minyaknya sudah panas. Langsung saja kita masukkan ayam yang telah kita celupkan di adonan telur tadi. Ayamnya saya goreng sebagian, sisanya akan saya simpan di kulkas untuk stok lauk. Kalau ayamnya sudah masuk di wajan seperti ini, langsung saja kita bolak-balik supaya telurnya itu bisa menyelimuti ayam. Goreng ayam sampai warnanya kuning kecoklatan atau garing. Sisa adonan telurnya bisa kita tuang lagi seperti ini ya. Ini nanti hasil ayam gorengnya itu berselimut telurnya tebal banget. Kalau sudah seperti ini, warnanya kuning kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Dan inilah hasilnya, ayam goreng telur, warnanya sangat cantik ya. Oke, langsung saja kita pindahkan di piring saji. Ayam goreng telur siap untuk disajikan, dimakan sama nasi putih anget-anget, tambah sambal dan lalapan. Enak banget ini teman-teman. Sambalnya bisa sambal mata, sambal terasi, atau sambal bawang. Ini saya memasak olahan sambal dan terong, juga tahu goreng. Super simple, rasanya sangat lezat. Cocok sekali untuk menu buka puasa ataupun sahur, yaitu sambal terong penyet tahu goreng. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 10 kotak tahu putih. Kemudian untuk tahunya kita marinasi menggunakan bumbu instan desaku ya, yang seperti ini. Satu sasetnya murah meriah banget, cuma 1000. Kita tuang bumbunya secukupnya saja ya. Boleh juga teman-teman kalau mau dimarinasi menggunakan bawang atau cukup garam sama kaldu bubuk juga boleh ya. Sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Kalau menggunakan bumbu instan seperti ini itu super simple ya teman-teman, jadi mempersingkat waktu, tidak perlu lama-lama. Setelah bumbunya tercampur merata, masukkan tahu. Kemudian bolak-balik tahunya supaya lebih meresap. Masukkan semua tahunya ya. Setelah semua tahu sudah kita masukkan ke dalam bumbu, kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 1 buah terong hijau ataupun terong ungu, boleh saja ya, sesuaikan saja selera teman-teman. Kemudian kita potong-potong terongnya sesuai selera. Kalau saya seperti ini ya, memanjang. Setelah selesai sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan sambalnya ada 4 buah bawang merah, 2 siung bawang putih. Kemudian untuk bawang merah dan bawang putihnya kita iris agak tebal, jangan terlalu tipis ya, nanti cepat gosong saat digoreng. Delapan buah cabai merah keriting kita potong sesuai selera. 5 buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman lebih suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi atau di skip. Cabai rawit merahnya cukup disayat seperti ini ya. 1 buah tomat yang matang, potong menjadi 6 bagian supaya matangnya nanti cepat saat digoreng. Semua bahan-bahannya telah siap, selanjutnya kita ke tahap menggoreng semua bahan-bahannya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya.
Setelah minyaknya panas, kita goreng tahunya terlebih dahulu ya teman-teman. Masukkan semua tahu yang telah kita marinasi tadi. Goreng tahu sampai berkulit warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, tahunya sudah berkulit, warnanya agak kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya boleh kita kurangi minyaknya. Kemudian kita masukkan terong yang telah kita potong-potong tadi. Goreng terongnya sampai empuk. Kalau menggoreng terongnya ini sebentar saja ya, karena terong itu mudah layu. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu. Goreng bawang merah dan bawang putih sampai layu, aromanya harum. Setelah layu, kita masukkan cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan juga tomat. Kemudian untuk terasinya juga kita goreng ya, seperti ini. Terasinya secukupnya saja. Goreng sebentar. Oke, semua bahan sambalnya sudah matang. Boleh kita angkat dan pindah dicobek. Langsung saja pindah dicobek seperti ini ya teman-teman, supaya ada minyaknya sedikit agar lebih gurih. Tambahkan seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera saja. Seperempat sendok teh gula pasir. Kemudian kita ulek. Untuk terasinya setelah digoreng tadi langsung kita masukkan dicobek ya. Jadinya ketutup sama bahan yang lainnya. Oke, seperti ini hasil sambalnya ya, teksturnya agak kasar. Kalau teman-teman lebih halus juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian terongnya kita masukkan dan kita penyet seperti ini. Ini terongnya sebagian saja. Yang sebagian kita tata di pinggiran sambal seperti ini. Tahunya juga sama, kita tata di pinggiran seperti ini ya, supaya tampilannya lebih cantik. Sambal penyet terong tahu goreng siap untuk disajikan. Sambal ini memiliki rasa pedas dan sedikit manis, segar, gurih yang menyatu dengan tekstur lembut dari terong dan tahu goreng. Dimakan sama nasi putih anget-anget dan sayuran pelengkap lainnya seperti timun atau kubis tambah lalapan kemangi, sangat enak banget teman-teman. Oke, itulah tadi resep sambal terong penyet tahu goreng ala bakul kopi. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bakul Kopi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.